Oke, sahabat mancing, di video kali ini saya akan mereview reel dari miliknya Daido. Kemarin sempat banyak yang request reel yang pokoknya embel-embelnya SW agar bisa mancing di laut. Ini dari miliknya Daido Fujitech SW. Nah, ini sudah SW nih, Saltwater Pro Series yang 2000 yang saya pegang, bakal saya review kali ini. Oke, kalau dari segi boxnya seperti ini ya. Nah, ini untuk fiturnya dulu deh. Power handle, high durable clicker system, graphite Kevlar body and rotor, carbon drag washer, 9+1 ball bearing, true number. Nah, oke lah. 9 kg tes. Kemudian, wah, ini ada bahasa Jepang dan sebagainya, nggak ngerti. Yang pasti ini yang saya pegang seri 2000 dengan rasio 5.2:1. Kemudian ini adalah line kapasitinya 0,185 sampai 240 sampai dengan 0,285 150. Nanti deskripsi untuk lebih lengkapnya. Oke, kita langsung saja buka. Untuk unitnya kalau kita bongkar hanya kita dapetin yang seperti ini. Oke, ini adalah Fujitech. Nah, ini dia bentuknya. Dan kalau kita beli itu dapat ekstensi handle knob seperti ini. Kalau ini yang rubber, yang karet, kalau ini yang aluminium ya. Oke, yang round knob. Nah, kemudian yang kita dapat lagi adalah skematik doang. Habis itu tidak ada lagi. Mari kita langsung cek satu persatu part yang ada di dalamnya, apakah sesuai dengan yang ada di boxnya. Yang pertama kita bakal lihat ini tampilannya. Saya pasang dulu, sudah pasti screw in handle. Warnanya merah dan juga hitam. Untuk smoothnya dapat menurut saya. Kemudian reelnya juga antep ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bagian ini, model handle. Kemudian seperti ini saja. Sobat mancing bisa melihat ada tulisan Fujitech. Kemudian di sini ada tulisan Daido. Lalu kemudian terkesan gagah sih ya dengan spool seperti ini. Kemudian kalau clicker kita bisa cek. Nah, suaranya seperti itu. Oke, kemudian untuk bahan sih tergolong kokoh sih menurut saya ya. Untuk bahan terbilang kokoh. Ini saya coba untuk pencet juga saya masih memerlukan tenaga untuk bisa membuat ini sedikit kepencet. Kemudian bagian ini, bagian reel footnya juga masih kokoh menurut saya. Meskipun ya saya masih bisa untuk sedikit menggerakkan ya. Oke, seperti ini saat mancing. Kemudian kita cek bagian drag washernya. Kalau ada embel-embel SW harusnya sih sudah ada seal bagian sini. Oke, ini ada sealnya, rubber seal ya. Lebih dekat lagi, ini sealnya ada di sebelah sini aja nih. Oke. Jadi tidak seperti reel kebanyakan yang langsung plug gitu ya. Ini enggak, modelnya seperti ini. Dan wah, ini mirip-mirip seperti kemarin yang sudah sempat saya review ya, di reel harga di bawah 1 jutaan. Oke, ini dia modelnya, model drag washer seperti ini. Dan ya betul ada drag washer. Oke, ini langsung seperti ini. Kemudian drag washernya ada berapa ini? Wah, drag washernya ternyata untuk carbon tag-nya hanya ada di bagian atas saja. Sementara yang di bagian bawah itu berbeda ya. Ini carbon tag di bagian atas. Ini bukan carbon tag ya menurut saya, atau mungkin carbon tag yang berbeda jenis. Sobat mancing kalau tahu silahkan coret-coret di deskripsi ya. Yang pasti seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya baru kita lihat bagian
model klikernya dengan model seperti ini. Ini kunciannya itu kayak semacam karet gitu ya, jadi ini susah untuk diambil kecuali dengan menggunakan ini, saya lebih gampang. Oke ya, kita putar seperti ini. Nah, oke. Sip. Nah, ini kunciannya berupa karet gitu aja. Sip ya. Ini penguncinya. Sobat mancing bisa lihat. Kemudian kita bisa ambil. Nah, ini ball bearing. Oke ya, ball bearing yang ada di bagian ini. Tapi dia bukan merupakan ball bearing yang ada sealnya ya. Mungkin karena berpikirnya itu di dalam, jadi tidak diisi ball bearing, mungkin terkesan masih aman ya karena jauh di dalam dia. Tapi lebih baik sih kalau ada ininya. Nah, kemudian ini bagian klikernya seperti ini ya, seperti ini saat mancing modelnya. Lalu kemudian ini bagian yang harus kita ambil, karena ini ada model-model kayak gini saya juga biasa dapetin di Catchking Saki ya. Oke, jadi kita harus keluarkan penguncinya dan menggunakan jarum atau apapun, kemudian sedikit digoyang-goyangkan ini. Oke, seperti ini. Yap. Baru kita bisa ambil. Nah, seperti ini model klikernya. Oke, klikernya ini, kemudian ini ya kayak rumahnya lah penampangnya. Kemudian baru kita coba untuk bongkar satu persatu. Oke, kemudian di sini kita coba bongkar. Sip. Nah, kita bakal coba untuk cek satu persatu. Kemudian kita bakal bongkar. Ini nomor berapa ini? Oke, nomor 12. Oke. Nah, dan ini punya sedikit perbedaan ya. Perhatikan di sini kita bisa melihat bahwa murnya sendiri itu berbeda. Tidak seperti mur pada umumnya ya. Ini tebal dan di dalamnya itu ada ball bearing. Perhatikan. Di dalamnya ada ball bearing saat mancing. Ini yang berbeda. Kenapa di sini harus ada ball bearing ya? Oke, perhatikan lagi di sini ball bearingnya. Nah, itu ada ball bearing di dalamnya. Oke, ini ada ball bearing di dalamnya saat mancing ya. Nah, kemudian ini juga ada semacam pelindung di sini bagian bawah. Oke. Lalu kita bisa buka bagian rotornya. Nah, untuk rotor sendiri seperti ini adanya. Kemudian kita bakal cek untuk bagian line ruler ya. Line ruler seperti ini harusnya sih ya sudah menggunakan ball bearing, atau kalau tidak dia menggunakan bushing, dan ternyata ini sudah menggunakan ball bearing. Hanya saja sayang sekali ball bearingnya itu tertutup di satu bagian saja dan tidak tertutup di bagian yang lain ya. Ini satu ball bearing. Oke. Kemudian kita akan coba lanjut lagi untuk bongkar-bongkar yang lain. Nah, ini yang power handle ya. Maksudnya tuh ini power handle-nya. Lalu kemudian di sini kita lihat penampakan dari bodinya seperti ini. Lalu kita coba bongkar. Kalau untuk anti reverse atau one way, ini saya malah agak terasa sedikit aneh ya, tapi karena rotornya mungkin dia tidak ada lubang, sehingga dia berani untuk tidak istilahnya tidak memberikan pelindung pada bagian ini, pada bagian one way nya,
karena di sini juga terkesan tertutup nih sobat mancing. Jadi mungkin air bakal susah masuk ke sini, sehingga dia tidak ada pelindung sama sekali di sini, tidak ada covernya. Oke ya. Kemudian di bagian yang lain, untuk bagian anti reverse kita bakal coba untuk bongkar. Di sini ya bakal kita cek untuk ball bearing. Rasanya sih kalau saya lihat di sini kok malah tidak istilahnya tidak ada sealnya ya. Oke, seperti ini adanya. Kemudian nah kalau bagian ini sih bagus ya, dia menggunakan model aluminium seperti ini. Kemudian nah seperti ini adanya. Ini ball bearing yang tidak ada sealnya, cuman ball bearingnya nih saya rasa cukup berbeda ya. Ini ball bearing yang rasanya kualitasnya bagus, hanya saja dia tidak menggunakan seal, itu saja. Kemudian untuk bagian ini dia menggunakan aluminium, dan one way nya juga masih seperti biasa, modelnya seperti ini. Nah lalu kita bakal coba untuk membuka bagian yang lain. Nah, kemudian saya bakal cek ya, untuk seperti biasa untuk bagian ini saya bakal cek apakah dia ada unsur magnet ataupun ada bahan besinya yang banyak atau sedikit. Yang saya bisa pastikan di sini kita lihat ya, bisa dilihat sendiri sobat mancing, dia tidak menempel secara sempurna. Artinya ini bahannya cukup untuk dikatakan tahan korosi ya, bisa jadi seperti itu ya. Oke, aman sebatas ini untuk bahan daripada bautnya. Terus ini juga masih aman sobat mancing. Cuman kita sekarang bakal coba lihat bagian dalemannya seperti apa di reel 1 ini. Oke, di reel ini dalemannya ternyata simple seperti ini ya, dan dia menggunakan drive gear yang tidak terlalu besar menurut saya. Di sini ada ball bearing yang ini juga tidak tertutup. Oke ya, jadi modelnya seperti ini. Cuman yang unik pada reel 1 ini adalah ini tadi sudah sempat saya buka, ternyata dia masih menggunakan baut bagian sini. Saya juga nggak ngerti kenapa dia harus menggunakan baut, sedangkan ini sudah screw in handle. Nah biasanya kalau yang screw in handle itu kan langsung saja cupnya di sini langsung tertutup, di sini ada dratnya. Ternyata ini tidak menggunakan model seperti ini. Nah ini dia. Kemudian kita bakal coba untuk buka bagian yang lain-lainnya. Nah ini untuk bahannya sendiri. Oke, seperti ini. Untuk main shaft, kemudian untuk drive gear seperti ini adanya. Kemudian di sini juga ada ball bearing ya, yang saya cek juga ternyata dia masih belum ball bearing yang tertutup. Nah jadi ini dia Daido Fujitec ya, dengan model SW seperti ini adanya. Jadi ada di beberapa bagian yang memang mempunyai kekuatan ataupun mempunyai kelebihan ya, dari drag washernya, kemudian dari model clickernya, kemudian dari penampang untuk bagian penahan daripada spool itu memang bagus. Hanya saja di beberapa ball bearing itu ternyata hampir semua ball bearingnya tidak menggunakan seal, jadi sangat disayangkan. Meskipun mungkin kualitasnya bagus, tapi ya kalau belum ada sealnya saya rasa juga kurang begitu bagus sobat mancing. Yang pasti sobat mancing, ini dia reel Daido Fujitec SW atau untuk saltwater sobat mancing ya. Oke, terima kasih sobat mancing sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.